Di jalan aspal semua bisa terjadi. Lihat semua orang berjalan dengan membawa angan-angan di kepala. Naiki sepeda motor, lalu menyusuri jalan sembari merasakan suasana yang begitu dingin. Saya cukup terbiasa dengan suasana ini. Puncak, daerah yang terkenal dengan dingin. Dan tak heran, banyak orang yang membawa kehangatan mereka untuk berlibur di sini. Humor bertebangan di atas dataran ini. Fokus dan tanya saya mengarah kepada beberapa orang yang selalu menjajakan villa di pinggir jalan. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa mereka di pinggir jalan? Nama saya Pak Ujang, terus saya sebagai pekerja lah, istilah pengantar villa Pak. Gitu. Seperti itu aja, pengantar villa. Jadi istilahnya Puncak tuh banyak orang-orang yang menjaga villa. Jadi banyak nanti pengunjung dari Jakarta maupun dari mana istilahnya datang ke ini wisata gitu ya. Ya mau nginep saya anter gitu. Soalnya kalau gini Kak, kalau kita misalnya nggak turun ke jalan ya, kita nggak misalnya nggak nganter villa gitu ya, kita ya istilah cari duit dari mana lah istilahnya seperti itu. Terus ya anak istri kita cari makan dari mana lah ya seperti itu. Jadi istilahnya kita bukan menganggap yang diantar itu istilahnya saya paksa untuk diminta uang jasanya, saya tidak. Kita juga sepertinya dapat dari yang punya villa seperti itu. Ada satu pasangan atau minta satu kamar, ya saya jelasin, Pak villanya pengen yang kayak gimana, mau kamaran atau villa? Kalau villa kan untuk banyakan ya gitu. Di sana hanya satu kamar aja gitu kan. Ya saya tawarin kadang-kadang gini aja, Pak villanya mau yang bagus atau yang biasa saja. Nah kan saya juga kan ngelihat misalnya kalau orang istilahnya nggak maksa, Pak harus yang bagus, itu sih tidak bisa seperti itu. Apakah ada batasan umur untuk bisa menyewa villa di sini? Misalkan seumur 17 yang belum memiliki KTP ataupun di atas yang sudah bisa memiliki identitas. Dia ada batasan-batasan tertentu untuk bisa menyewa villa di sini, Pak? Oh, ada juga kadang-kadang kemarin saya dengar juga. Itu alangkah baiknya ya. Jadi ngejaga-jaga nama baik Puncak itu ya, Cianjur. Misalnya datang ke sini berpakaian pakai SMA kan, itu nggak layak lah istilahnya. Alhamdulillah bahkan saya sendiri pun pada sebagai bapak gitu ya pengantar, enak juga misalnya ada orang misalnya berpakaian SMA gitu ya atau SMP ya pakaian pelajar misalnya saya antar, itu nggak mungkin ya, karena mungkin yang punya rumah juga penolak seperti itu ya, istilahnya yang layak lah, udah dewasa banget saya antar seperti gitulah. Kenapa Pak di setiap sudut Puncak itu selalu ada yang menawarkan villa? Setiap sudut Puncak kayak di beberapa gapura, di beberapa gang ataupun di beberapa sudut-sudut Puncak lain tuh, di daerah wisata Puncak ini banyak yang menawarkan villa. Daripada istilahnya kita kerja seperti apalah yang nggak dihalalkan ya seperti ini aja, pada turun ke jalan istilahnya. Alhamdulillah warga-warga Puncak itu semuanya daripada istilahnya keluyuran nggak karuan kan ya, istilahnya turun ke jalan, mau tuh pemuda itu mau sudah tua seperti bapak tetap itu bekerja seperti ini Pak, daripada istilahnya kita nggak kerja lah. Alhamdulillah istilahnya bisa untuk ngasih makan anak dan istri seperti itu. Jadi ini Pak, Ya. apa hanya villa saja yang ditawarkan? Kalaupun memang villa saja yang ditawarkan, kita kan tidak bisa tahu niat seseorang datang ke sini itu seperti apa, dan kita tidak bisa mencegah niat baik buruknya seseorang. Tergantung niat mereka Pak. Apabila niat pengunjung itu buruk ataupun menginginkan hal tersebut gitu, bagaimana Bapak mengantisipasi hal itu selaku pengantar supaya hal yang sekiranya Bapak tidak inginkan tidak terjadi? Iya. Saya juga kurang paham lah. Ya mungkin niat-niat mereka kan saya juga kurang tahu. Kadang-kadang kan niat dari pengunjung sampai sini itu kadang-kadang ya mungkin
niat ada yang nakal juga, ada yang niat baik juga cuma hanya untuk istirahat gitu kan. Ada yang nakal seperti apalah ya, mungkin saya juga kurang paham masalah itu. Memang puncak tuh memang disatukan lah, puncak tuh seperti apa, misalnya Bogor itu puncak, Cianjur juga puncak. Cuman puncak yang mana lah yang untuk dituju orang-orang seperti niat lainnya itu mungkin. Tapi alhamdulillah puncak inilah Ciloto, alhamdulillah nggak ada lah seperti itu. Yang nggak tahu sih puncak yang lainnya, mas saya juga kurang tahu. Seperti itu aja. So, ini Pak, bagaimana menjelaskan tentang kawasan yang disebut oleh pengunjung itu kawasan L1 L2 gitu. Kalau untuk ya mungkin maksudnya kalau di puncak itu yang namanya merek villa tuh ya L1 aja. Antara L2 saya juga kurang paham juga. Ya mungkin ya banyak juga orang kadang-kadang nanya L2 itu seperti apa. Nah, saya juga kurang paham lah. Mungkin ya dianggap pengunjung itu kadang-kadang L2 itu ada lainnya kan. Nah, saya juga itu kurang paham. Mungkin itu mah zaman dulu kali, itu cuman basa-basi kali ya. Cuman basa-basi gitu. Pernah sih tamu-tamu juga pernah ya yang ngomong, "Pak, apa bedanya katanya L1 sama L2 gitu kan." Saya juga orang paham, mungkin itu cuman basa-basi doang kali ya. Seperti itu aja. Saya kira L2 sama L1 sama aja Pak, villa aja villa gitu. Jadi yang lainnya kayaknya nggak ada lah gitu. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada lah istilahnya. Ya mungkin kalau istilahnya mereka niat buruknya sih kurang tahu juga. Kalau masalah itu saya kurang tahu lah. Saya hanya mengantar villa aja. Ya kalau udah di villa biar mereka nyaman, ya udah saya tinggalin seperti itu aja. Kayak itu. Tidak lepas daripada Bapak hanya mengantarkan saja ya, gitu kan. Jadi apapun yang dilakukan oleh tamu mungkin di luar daripada tanggung jawab Nah, Bapak. seperti itu. Seperti itu. Apalagi teknologi serba modern saat ini gitu. Mereka Ya. bisa mengakses apapun dan bisa Ya. melakukan apapun Ya. di luar kendali Bapak ya. Ya, seperti itu. Seperti itu aja lah. Saya biasa turun ya. Saya kan udah tua banget nih, istilahnya ya mungkin dari pagi lah. Kadang-kadang sampai malam. Kalau lagi rame misalnya malam minggu nih. Malam minggu kadang-kadang sampai subuh. Dari pagi sampai malam subuh. Nah itu kalau lagi rame gitu kan, itu mah masalah rezeki ya tergantung juga. Kadang-kadang dapat walaupun rame, kadang-kadang enggak. Nah situ. Dari pagi sampai malam itu kadang-kadang kan cangkel lah istilahnya mah, cangkel terus istilahnya mengantuk, dingin. Nah seperti itu mah kan tergantung dapat enggaknya ya. Biarpun istilahnya maksakan aja lah daripada kita nggak turun ke jalan. Kalau bagi saya sih ini sebenarnya mah kalau ada pekerjaan lain ya mendingan kerja yang lain. Seperti gitu ya, daripada nggak ada kerjaan lah mendingan kerja gini dulu lah. Ya demi istilahnya buat makan anak dan istri. Ya kalau cita-cita mah tetap aja ya, namanya manusia ya, pinginnya ada lebihnya kan. Ya buat beli apa ya. Bisa nanti itu kan. Kalau masalah di jalan gini ya istilahnya cukup buat makan aja. Buat makan, buat rokok gitu ya. Ya ada lebihnya yang mungkin bisa disimpan ya, kalau nggak ada ya mungkin istilahnya menggali lubang tutup lubang seperti itu. Suatu pekerjaan yang membenang membuat sebuah keuntungan untuk beberapa pihak yang membutuhkan. Pak Ujang merupakan wujud orang yang tak patah semangat dan selalu berjuang bagaimanapun kondisinya. Sudah terjawab beberapa rumor di telinga saya. Hal negatif datang dari kepala orang-orang yang memang sudah membawa niat buruk dari awal. Jangan pernah melihat satu titik hitam di sebuah kertas putih yang begitu besar. Jangan pernah menilai sesuatu jika kau masih dengar itu dari katanya.